Asal mula Gunung Kidul terjadi pada masa berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kala itu yang menjadi raja adalah Sultan Hamengkubuwono I. Pada waktu pemerintahannya, daerah sepanjang pesisir Laut Selatan masuk ke dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta. Namun, pada waktu itu namanya bukan Gunung Kidul, tapi Sumengkar. Karena wilayahnya sangat luas, daerah Sumengkar dipimpin oleh seorang adipati. Oleh karena itu, disebut daerah Sumengkar. Lalu mengapa Kadipaten Sumengkar kemudian berganti nama menjadi Kadipaten Gunung Kidul? Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu hari, di Kadipaten Sumengkar sedang diadakan sebuah pertemuan yang sangat penting. Pertemuan itu dipimpin oleh Adipati Sumengkar sendiri, yaitu Adipati Wironegoro. Saat itu, sang adipati dihadapkan oleh orang-orang kepercayaannya, seperti Pati Panitip Raja, Rangga Puspowilogo, Panji Semanuharjo Dipuro, dan para punggawa Kadipaten Sumengkar lainnya. Namun, sampai sekian lama para punggawa itu menunggu, Adipati Wironegoro belum juga memulai pertemuan. Gusti Adipati, kami semua menunggu perintah. Masih adakah hal yang mengganggu sehingga pertemuan ini tidak segera dimulai? Tanya Pati Panitip Raja memberanikan diri. Benar, Pati, aku masih menunggu Demang Piyaman Wonopawiro. Tidak biasanya dia datang terlambat, jawab Adipati Wironegoro. Ah, apakah perlunya kita menunggu dia? Tanpa dia pun Kadipaten Sumengkar tetap akan berjalan. Gusti, sambung Rangga Puspowilogo tidak senang. Aku mengerti maksudmu, Puspowilogo. Tapi pertemuan ini penting sekali. Aku ingin semua punggawa Kadipaten mendengar sendiri titah Kanjeng Sultan Yogyakarta Hadiningrat, ujar Adipati bijaksana. Rangga Puspowilogo yang mendengar jawaban junjungannya itu tampak tidak senang. Namun, tidak berani membantah lagi. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi saja Demang Piyaman. Kalau tidak datang, kita tinggalkan saja dia, lanjut Adipati mengambil jalan tengah. Akhirnya, setelah ditunggu beberapa saat Demang Piyaman tidak kunjung datang, pertemuan di Kadipaten Sumengkar itu pun dimulai. Adipati Wironegoro segera menyampaikan titah Sultan Hamengkubuwono kepada segenap punggawa yang hadir. Isi pokok dari titah Sultan Yogyakarta itu adalah agar ibu kota Kadipaten Sumengkar dipindahkan ke Hutan Doyong. Alasan perpindahan ibu kota itu atas dasar petunjuk yang diterima Kanjeng Sultan ketika sedang meditasi di masjid. Jika sampai ibu kota Kadipaten Sumengkar tidak dipindahkan, maka akan menyebabkan bencana. Bukan hanya Kadipaten Sumengkar sendiri yang mengalami bencana, melainkan Kesultanan Yogyakarta keseluruhan. Mengingat ancaman malapetaka yang bakal menimpa itulah, Kanjeng Sultan Yogyakarta memerintahkan Adipati Wironegoro untuk secepat mungkin melaksanakan perintahnya. Nah, perintah Kanjeng Sultan cukup jelas. Sekarang siapa di antara kalian yang akan berangkat melaksanakan tugas negara ini, membabat alas Doyong? Tanya Adipati Wironegoro. Segenap yang hadir hanya bisa terdiam mendengar perintah itu. Mereka semua perlu bertanya lagi, apa artinya membabat hutan Nangka Doyong? Jangankan membabat, baru mengusik saja resikonya adalah mati. Bagaimana dengan dirimu, Rangga Puspowilogo? Kamu adalah benteng dan panglima perang Kadipaten Sumengkar. Tanya Adipati Wironegoro sambil menatap tajam Rangga Puspowilogo. Wajah Rangga Puspowilogo pucat, lalu katanya, ampun beribu ampun, Gusti Adipati. Bukan niat hamba untuk menolak titah Gusti Adipati, tapi hamba benar-benar tidak mau mati sia-sia di tangan para jin penunggu hutan Nangka Doyong. Mendengar jawaban punggawanya itu, Adipati Wironegoro tampak tidak senang dan menahan marah. Meski gitu, hamba ada usul, Gusti. Biarlah Demang Piyaman Wonopawiro yang menjalankan tugas itu. Semua ini adalah bentuk hukuman pada dia, Gusti. Tutup mulutmu, Puspowilogo. Engkau sendiri tidak sanggup mengemban tugas. Jangan melemparkan tanggung jawabmu pada orang lain, sahut Adipati bertambah murka. Segenap yang hadir jadi terdiam. Mereka menyalahkan Rangga Puspowilogo yang berkata sembarangan. Sementara Adipati Wironegoro bertambah murka, di samping karena sikap Puspowilogo juga karena mengingat betapa besar dosa Kanjeng Sultan jika sampai gagal menjalankan tugas. Tidak mengherankan jika suasana pertemuan itu tampak menjadi hening. Semua tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Baik, kalau tidak ada punggawa Kadipaten Sumengkar yang pemberani, aku sendiri yang akan menunaikan tugas. Kata Adipati Wironegoro geram. Jangan, Gusti.
biarlah hamba yang akan menjalankan tugas negara ini, kata seseorang yang baru masuk dan menyembah dengan hormat. Dia adalah Demang Piyaman Wonopawiro. Demang, benarkah engkau sanggup membabat hutan nangka doyong itu? Seru sang adipati dan seakan tidak percaya. Benar, Gusti Adipati, biarlah hamba yang akan menjalankan tugas negara itu. Kamu tidak takut mati. Untuk negara, hamba rela mengorbankan jiwa dan raga, Gusti, jawab Demang Wonopawiro. Adipati Wironegoro sangat berkenan dengan jawaban Demang yang masih muda namun pemberani itu. Sang adipati pun berjanji, jika Demang Piyaman itu berhasil menjalankan tugas negara, maka anugerah yang besar akan diberikan kepadanya. Ampun, Gusti Adipati, bukan hadiah yang hamba harapkan, namun hamba memang ingin menjalankan tugas negara, lanjut Demang yang rendah hati itu. Baik, apapun alasanmu, aku sangat menghargainya. Nah, sekarang persiapkan segala sesuatunya dan berangkatlah. Doaku menyertaimu, kata Adipati lagi. Akhirnya, Demang Wonopawiro berangkat menjalankan tugas. Sebelum memasuki kawasan hutan nangka doyong yang angker, Demang Wonopawiro menghususkan diri untuk singgah di kediaman Kinitisari, saudaranya, yang tahu banyak tentang hutan nangka doyong. Dimas, bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk membabat hutan nangka doyong. Salah sedikit nyawa sebagai taruhannya, kata Kinitisari mengingatkan saudaranya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kang Mas? Nanti tepat tengah malam, aku akan menyertai Dimas untuk bertemu dengan penguasa hutan nangka doyong, jawab Kinitisari. Tepat tengah malam, dua bersaudara itu nekat menerobos tengah malam dan angkernya hutan nangka doyong. Keduanya terus melangkah tak memedulikan banyaknya godaan dan serangan para jin di sepanjang jalan. Akhirnya, setelah sampai di tengah belantara, keduanya segera bertapa di bawah pohon nangka tua yang sudah hampir roboh doyong. 40 hari 40 malam keduanya bertapa, memohon petunjuk dan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Selama itu pula keduanya tabah menghadapi serangkaian teror dari para jin penghuni rimba. Namun, akhirnya para jin penghuni rimba itu harus lari terbirit-birit tak kuasa menghadapi kesaktian kedua punggawa Kadipaten Sumengkar. Kemudian muncullah Nyai Gadung Melati sebagai utusan resmi Ratu Laut Kidul menemui keduanya. Melalui utusannya itu, penguasa Laut Kidul dan yang berkuasa pula atas hutan nangka doyong merelakan hutan di bawah kekuasaannya itu dijadikan daerah Kadipaten menggantikan Kadipaten Sumengkar. Namun, penguasa semua bangsa jin di Laut Kidul itu mengingatkan agar dalam membabat hutan tidak berlaku sembarangan dan kelak nama daerah yang baru itu hendaknya memakai nama Kidul. Sejak itulah hutan nangka doyong yang telah menjadi daerah baru kemudian dinamakan Gunung Kidul oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Nama itu bertahan sampai sekarang.